Saya bilang kelompok penjahat pinjam terus gratis ya. Ini kita bukan yayasan sosial, mengajarkan bagaimana untuk tidak bayar, mengajak masyarakat untuk cara menjebol beberapa aplikasi. Welcome back to my channel. Beberapa hari ini ada salah satu teman yang seprofesi ini juga mengirimkan berita bahwa gerakan gagal bayar pinjol ini bisa dipidanakan. Itu saya hanya slow respon ketika ada ketua dari AFPI ini berkomentar tentang gerakan ini yang kita lihat dalam video berikut ini. Yang lagi ramai yang namanya komunitas Galbay alias komunitas gagal bayar. Jadi ini adalah komunitas yang mengajak anggota-anggotanya untuk tidak membayar tagihan pinjol. Bentar, emangnya pinjol ini yayasan sosial? Gerakan gagal bayar di akun Facebook ini anggotanya sudah mencapai puluhan ribu. Nah, kalau kita lihat postingannya nih, isinya adalah ajakan untuk menghindari tagihan pinjaman online alias pinjol. Sesama anggota juga saling berbagi tips untuk menghindari pembayaran. Rata juga kelompok masyarakat, saya bilang kelompok penjahat yang juga mengajak masyarakat untuk cara menjebol beberapa aplikasi dan selanjutnya tentunya mengajarkan bagaimana untuk tidak bayar. Tentunya yang namanya pinjaman ya wajib dibayar. Secara undang-undang pun, secara peraturan pun, secara hukum pun wajib dibayar. Jadi tidak ada kata bahwa meminjam terus gratis ya. Ini kita bukan yayasan sosial. Dari awal para peminjam ini sadar bahwa meminjam ini harus mengembalikan. Ini adalah Ketua AFI periode sampai 2026. Ketua AFI ini adalah CEO dari pinjol yang bernama Dana Rupiah. Dan himbauan kepada pihak yang berwajib untuk adanya gerakan gagal bayar pinjol ini bisa dipidanakan. Provokasi orang untuk galbes secara massal bagi ketua AFI ini sangat merugikan suatu perusahaan. Sebagai saran aja buat pemerintah ataupun instansi yang terkait, pertama, iklan pinjol ini begitu masifnya, konten yang berbau anak kecil, entah itu mobil-mobilan, arena bermain anak kecil, ini pun iklannya pinjaman online semua ya. Ini kan sangat riskan ya. Dua adalah kita berbicara dengan aplikasi legal, mereka juga harus istilahnya mengaudit ya aplikasi legal ini. Banyak orang yang hari ini diintimidasi, diancam-ancam, bahkan faktor bunganya ini pun tidak sesuai. Yang seharusnya ini paling lebih 0,3, ini sudah melebihi ya. Sebenarnya para pinjol lovers ini untuk awalnya tidak ada keinginan untuk gagal bayar, tapi karena suatu keadaan, karena suatu kondisi, dan untuk penguatan mental ini mereka cari ke media sosial yang lainnya. Ketika kita lapor ke OJK, AFI, laporan kita ini hanya ditutup aja tanpa adanya pembinaan mental. Hanya investigasi turun ke lapangan adalah kondisi peminjam. Saya ini tidak hanya ngomong aja, saya selalu turun untuk mendampingi mereka, untuk mengedukasi mereka. Walaupun mereka ini setiap malam kadang telepon saya berjam-jam, berhari-hari, kadang ada yang mengeluh sampai nangis, ada yang mengeluh ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Melalui online aja ya, kadang-kadang saya juga harus turun offline ketika kondisi mereka ini sudah tidak memungkinkan ya, ketika mereka ini kepingin akhiri hidupnya. Mohon di sini untuk instrumen pemerintah ini melihat kondisi para peminjam ini ya. Saya bisa ngomong begini karena saya juga pernah ada di posisi mereka.
Jadi istilahnya penguatan mental ini secara eksklusif ini lebih penting ya. Mentalnya ini sudah tertata. Kita ini diedukasi tentang literasi keuangan, kasih untuk cara mencicilnya yang baik ini gimana. Jangan hanya mementingkan suatu perusahaan, tapi kita tidak melindungi para nasabah ini. Gimana caranya perusahaan ini untung dan gimana caranya kondisi peminjam ini mentalnya juga sehat. Sekian sanggahan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini memberikan satu pengertian dan satu wawasan agar kita ini tidak terlalu gegabah suatu solusi pinjaman dalam platform pinjaman online ini. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.